Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1, halaman 248 hingga 249, soal nomor 15 sampai dengan soal nomor 20. Disimak ya, Dek ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 15, Andri bersepeda dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan sampai di Kota Rogo Jampi dengan waktu tempuh 2 jam. Di Kota Rogo Jampi, Andri berhenti dan melihat rambu seperti berikut ini. Di sini Kota Rogo Jampi ini ya. Kalau dia kembali ke Ketapang harus menempuh 30 km. Kalau dia melanjutkan ke Kalibaru harus menempuh 45 km. Maksudnya kayak gitu. Setelah selesai beristirahat, Andri melanjutkan bersepeda menuju kota Kalibaru dengan kecepatan rata-rata yang sama seperti sebelumnya. Nah, pertanyaannya, berapakah waktu yang dibutuhkan Andri untuk sampai di kota Kalibaru? A. 1 jam, B. 2 jam, C. 3 jam, atau yang D. 4 jam. Ini jawabannya yang 3 jam. Ini ya, Dek ya, yang C. Tadi Kak Sari sudah ngerjain duluan soalnya jadinya tahu. Nah, gimana caranya? Seperti ini. Agar mudah dipahami, di sini sudah Kak Sari buatkan ilustrasi sederhana untuk situasi soal nomor 15 ini. Jadi ceritanya gini, Andri itu bersepeda, katakanlah dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi itu dari ujung sini ya, Dek ya, ke Kota Rogo Jampi. Nah, tadi katanya dari pelabuhan ke Kota Rogo Jampi atau dari Kota Rogo Jampi ke pelabuhan adalah berapa kilometer? Ini dia, 30 kilometer. Tulis di sini 30 km ya, jarak dari pelabuhan ke Kota Rogo Jampi. Kemudian dari Kota Rogo Jampi kalau ke Kalibaru itu jaraknya adalah 45 km. Dari sini Kota Rogo Jampi ke Kalibaru adalah 45 km. Kemudian yang diketahui tadi ya, dari pelabuhan ke Kota Rogo Jampi itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Berarti tulis di sini waktunya W sama dengan 2 jam. Nah, sekarang kita bisa menghitung kecepatan rata-ratanya Andri ini. Tulis dulu di sini 30 km itu sebagai J. J itu mewakili jarak ya. Jaraknya 30 km, waktunya 2 jam. Maka kecepatan disimbolkan dengan huruf K. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sama dengan 30 km per waktunya 2 jam. Sama dengan berapa? 30 bagi 2 kan 15 ya, berarti 15 km per jam. Inilah kecepatan bersepedanya Andri. Nah, sekarang menggunakan kecepatan yang sama ini, dia akan menempuh jarak 45 km dari Kota Rogo Jampi ke Kalibaru. Yang ditanya waktunya, nanti akan membutuhkan waktu berapa jam, kayak gitu. Ya udah kita hitung ya, W sama dengan J dibagi K. J yang di sini kita gunakan yang baru ini 45 km per kecepatannya sama dengan yang tadi ya, 15 km per jam. Nanti kilometer dengan kilometer dicoret habis, maka satuannya nanti tinggal jam aja. Berapa 45 dibagi 15? 45 dibagi 15 adalah 3. Jadi waktu yang dibutuhkannya adalah 3 jam. Tulis di sini. Udah ya. Intinya jawabannya waktu yang dibutuhkan Andri untuk bersepeda dari Kota Rogo Jampi sampai dengan ke Kota Kalibaru adalah 3 jam. Makanya tadi Kak Sari centang di sini atau silang di sini yang C ya, 3 jam. Selesai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Nomor 16, persamaan garis yang melalui titik 5, -2 dan memiliki gradien negatif 4 adalah A. Y tambah 4X sama dengan 22, B. Y kurangi 4X sama dengan 22, C. Y kurangi 4X sama dengan 18, atau yang D. Y ditambah 4X sama dengan 18. Nah, ini ada tandanya. Ya, tuh tanda silang kelihatan karena ini nanti jawabannya adalah yang D. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan jawaban D itu? Seperti ini.
Di sini kita catat dulu, titik yang dilaluinya ada yaitu 5, negatif 2 dan gradiennya ada yaitu negatif 4. Gradien itu disimbolkan dengan huruf M kecil. Nah, kalau ada sebuah titik yang dilalui dan gradiennya diketahui, maka menggunakan atau menentukan persamaan garis, kita gunakan rumus yang ini, Dek. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Di mana X1 dan Y1-nya ya yang ini X1 dan Y1. Tinggal kita masukkan rumusnya. Ini Y dikurangi Y1. Y1-nya ternyata bernilai negatif, berarti pakai dalam kurung gini ya. Nah ya, Y1-nya kan negatif 2, berarti Y kurangi negatif 2. Sama dengan M-nya adalah negatif 4, tulis dikali X dikurangi X1. X1-nya angka 5. Yuk, Y dikurangi negatif 2 itu menjadi Y tambah 2. Ingat, kalau ada tanda kurang berdekatan dengan kurang, ini nyetrum menjadi sebuah tanda tambah ya. Y kurangi negatif 2 itu menjadi Y tambah 2. Sama dengan ini negatif 4-nya dikali 5. Negatif 4 kali 5 adalah negatif 4-nya kali X ya. Negatif 4 kali X adalah negatif 4X. Kemudian negatif 4-nya kali negatif 5. Negatif kali negatif itu positif ya. Berarti negatif 4 kali negatif 5 adalah positif 20. Nah, dari sini kita gabungkan yang Y ini dengan negatif 4X. Caranya, Y-nya tetap di sini. Negatif 4X-nya kita pindah ruas. Ingat, kalau dipindah ruas, tandanya harus berubah. Dari negatif menjadi positif. Jadi, nulisnya positif 4X. Ini positif 20-nya biarkan tetap di sini. Yang dipindah ruas gantian ini, Dek. Positif 2. Positif 2 kalau dipindah ruas menjadi negatif 2. Nah, sekarang kita hitung. Y ditambah 4X sama dengan berapa negatif 2 ditambah 20? Tentu saja 18. Ini jawabannya ya. Y ditambah 4X sama dengan 18. Benar? Benar. Yang D. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Gradien garis yang melalui titik 2, negatif 5 dan titik negatif 3,6 adalah A. Negatif 11/2, B. 11/2, C. Negatif 11/5, atau yang D. 11/5. Jawabannya nanti yang C. Nah, bagaimana caranya? Kayak gini. Kita catat dulu titik yang dilaluinya. Melaluinya adalah 2, negatif 5 dan negatif 3,6. Kemudian nomor 17 ini kan yang ditanyakan gradien. Gradien itu simbolnya apa, Dek? Gradien itu simbolnya M kecil. Nah, bagaimana rumus untuk mencari gradien? Rumusnya adalah Y2 dikurangi dengan Y1 per X2 kurangi X1. Yang mana Y2, Y1-nya? Ini. Yang depan ini pokoknya sebagai X1 dan Y1, gitu ya. Yang belakang ini sebagai X2 dan Y2. Tinggal dimasukin aja ya, sama dengan Y2-nya adalah 6 dikurangi Y1-nya adalah negatif 5. Nulisnya gini. Nah, per X2-nya adalah negatif 3 dikurangi X1-nya adalah 2 gitu. Sama dengan 6 dikurangi negatif 5 itu menjadi 6 tambah 5. Per ada negatif 3, ada lagi negatif 2 menjadi negatif 5. Sehingga 6 tambah 5 adalah 11 per negatif 5. Nah, ini sudah jawaban. Jadi M-nya adalah 11 per negatif 5. Penulisan 11 per negatif 5 itu boleh diganti menjadi negatifnya dulu baru 11 per 5. Nah, ini ya jawabannya sesuai dengan pilihan yang C. Negatif 11 per 5. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Soal nomor 18, persamaan suatu garis yang melalui titik negatif 6, negatif 4 dan titik 8, negatif 5 adalah yang mana? A, B, C, atau D. Ini nanti nggak ada pilihan A, B, C, D-nya yang tepat ya, Dek ya. Nah, jadi nomor 18 ini nanti kita bikin jawaban kita sendiri. Caranya, tulis dulu titik yang dilaluinya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Seperti ini.
Nih, ditulis titik yang dilaluinya. Kemudian langsung kita kasih tanda di sini sebagai X1 dan Y1, ini sebagai X2 dan Y2. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya itu kayak gini, Dek. Kalau menentukan persamaan suatu garis yang melalui dua titik ya. Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Dihafalkan ya. Nah, yuk ini Y saja, berarti kita tulis Y saja, dikurangi Y1-nya ini, negatif 4, pakai dalam kurung. Per Y2, ini negatif 5, dikurangi Y1 lagi, negatif 4 lagi, kayak gini. Sama dengan, ini X saja ditulis, dikurangi X1. X1-nya ini, Dek, negatif 6, per X2 kurangi X1. X2-nya 8 dikurangi ya, rumusnya kan memang dikurangi, X1-nya adalah negatif 6 lagi. Dah, dari sini kita hitung-hitung aja biasa ya. Y dikurangi negatif 4 itu menjadi Y tambah 4 ya, per negatif 5 dikurangi negatif 4 itu menjadi negatif 5 tambah 4. Berapa negatif 5 tambah 4? Adalah negatif 1. Sama dengan X dikurangi negatif 6 menjadi X tambah 6 per 8 dikurangi negatif 6 menjadi 8 tambah 6. 8 tambah 6 adalah 14. Kalau udah kayak gini bisa dikali silang ya. 14-nya dikali dengan Y plus 4. Nulisnya gini, 14 dalam kurung Y plus 4. Sama dengan, nah negatif 1-nya dikalikan dengan X plus 6. Nulisnya negatif 1 dalam kurung X plus 6. Kita buka ya, kita kalikan, 14 kali Y adalah 14Y, ditambah 14 kali 4 adalah 56. Sama dengan negatif 1 kali X adalah negatif 1X, atau boleh ditulis negatif X saja. Negatif 1 dikali positif 6 adalah negatif 6. Dari sini 14Y-nya biarkan, sama dengannya tulis dulu boleh. Negatif X-nya kita bawa ke sini, Dek. Tandanya tadinya negatif, kalau dipindah itu menjadi positif ya, berarti positif X. Terus negatif 6-nya biarkan di situ. Nah, positif 56-nya yang kita pindah ke sini. Tadinya tandanya positif menjadi tandanya negatif ya, negatif 56. Selangkah lagi selesai. Berarti ini tetap 14Y ditambah X sama dengan, nah ini yang dihitung. Ada negatif 56, ada lagi negatif 6. Jadinya negatif berapa? Negatif 62. Ini dia. Ya, jadi persamaan garis untuk soal nomor 18 adalah 14Y ditambah X sama dengan negatif 62. Di ABCD-nya nggak ada ya. Kita pilih jawaban yang kita punya ini aja. Memang ini yang benar. Oke, dicatat ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 19. 19-nya, persamaan garis yang melalui titik 5, negatif 6 dan tegak lurus dengan garis 3Y kurangi 5X sama ditambah 12 sama dengan 0 adalah yang mana gitu ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah tegak lurus. Nanti tegak lurus itu syaratnya gimana, Dek? Syaratnya gradien garis pertama kalau dikalikan dengan gradien garis kedua, hasilnya harus negatif 1. Nah, gradien garis pertama yang mana? Gradien garis pertama anggap aja garisnya nanti yang ini. Nah, dari persamaan ini kita tentukan dulu gradiennya. Ini nanti sebagai M1. Nah, kalau M1-nya sudah ketemu, dimasukkan ke sini, nanti M2-nya ini akan ketemu juga. Langsung aja ya, kayak gini caranya. Ini Kak Sari salin dulu, kita tentukan dulu M-nya atau gradiennya. Ini udah Kak Sari salin. Nah, untuk menentukan gradien, cara yang mudah. Persamaan ini kita rubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, gimana caranya? Gini, 3Y-nya biarkan tetap di sini, sama dengannya ditulis. Ini deh, negatif 5X-nya kita pindah ke sini. Menjadi apa? Tadinya tandanya negatif, kalau dipindah ke sini menjadi positif ya. Berarti positif 5X. Kalau positif 5X itu positifnya boleh nggak usah ditulis. Kemudian yang ini juga dipindah ya, positif 12 bawa ke sini deh, menjadi apa? Negatif 12. Nah, ini sudah hampir bentuk Y sama dengan MX plus C. Agar 3Y ini menjadi Y, seperti rumus yang diminta, ini langsung aja kedua ruas kita bagi dengan 3.
Yuk, 3Y dibagi 3 jadinya apa? Y saja kan? 3-nya dibagi 3 kan 1. 1 itu boleh nggak usah ditulis. Jadi 3Y dibagi 3 sama dengan Y. Terus yang ini sama dengan 5X dibagi 3. Ya 5/3 X, kayak gitu. Terus negatif 12 dibagi 3, negatif 4. Nah, ini sudah bentuk Y sama dengan MX plus C. C-nya negatif 4, boleh negatif, boleh positif. Tapi intinya adalah dari Y sama dengan 5/3 X kurangi 4 ini, kita udah ketemu nilai M-nya. M-nya adalah ini dia, ya, koefisiennya X, yaitu 5/3-nya itu. Kita tulis, ini kita anggap sebagai M1. M1-nya sama dengan 5/3. Dari nilai M1 yang sama dengan 5/3 ini kita masukkan ke perkalian tadi ya. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Ini kan rumusnya yang di sini. Syarat kedua garis saling tegak lurus ya. Nah, yuk kita masukkan M1-nya 5/3 dikali M2 sama dengan negatif 1. Berarti kalau kita mau menghitung M2, rumusnya adalah negatif 1-nya diapakan dengan 5/3 dibagi. Nah, gini. Berapa negatif 1 dibagi 5/3? Cara paling gampang hitungnya gini aja. Negatif 1 dikali. Syaratnya 5/3-nya ini dibalik menjadi 3/5. Ya, sehingga nilai M2 adalah negatif 1 kali 3 itu ya negatif 3 pernya ya per 5. Ini M2-nya sudah ketemu, yaitu negatif 3/5. M2 ini apa sih? M2 ini adalah gradien garis yang di sini nanti dia melalui titik 5, negatif 6. Jadi dari dua modal ini, titik yang dilaluinya adalah 5, negatif 6 dan gradiennya diketahui negatif 3/5, kita bisa menentukan persamaan garisnya. Tulis dulu datanya ya, seperti ini. Ini dia data yang barunya. Jadi kita tentukan persamaan garis yang melalui titik 5, negatif 6 dan M-nya atau kemiringannya negatif 3/5 adalah berapa? Masukkan ke rumus ya dek ya. Titik yang dilalui ada, kemiringannya ada, berarti rumusnya yang ini. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. X1 Y1-nya yang di sini. Udah, yuk masukkan ya. Y-nya tetap dikurangi, Y1-nya adalah negatif 6, oke, sama dengan M-nya adalah negatif 3/5, dikali X-nya tulis, dikurangi, X1-nya adalah 5. Udah, yuk, Y dikurangi negatif 6 itu menjadi Y tambah 6. Sama dengan ini negatif 3/5 kali X ya negatif 3/5 X. Kemudian negatif 3/5 kali negatif 5. Negatif kali negatif dulu positif. 3/5 kali 5 ya. 3 kali 5 15. 15 dibagi 5 ya 3 gitu. Atau langsung 5-nya ini dicoret. Tinggal 3. Sekarang tinggal kita rapi-rapikan. Ini Y-nya biarkan di sini, sama dengannya tulis dulu. Nah, negatif 3/5X bawa ke sini deh. Tadinya tandanya negatif menjadi positif ya, 3/5X. Positif 3-nya biarkan tetap di sini, yang kita pindah ini positif 6 menjadi negatif 6. Kita hitung, ini Y ditambah 3/5X sama dengan negatif 6 ditambah 3. Berapa? Negatif 3. Nah, karena di pilihan jawaban itu tidak ada pecahannya, berarti ini kita hilangkan pecahannya. Yang per 5 ini. Cara menghilangkannya, cara menghilangkannya, semua ruas ini kita kalikan aja dengan 5. Ya. Nah, yuk Y dikali 5 apa? 5Y ditambah 3/5 kali 5. Berarti ini langsung hilang 5-nya. Tinggal 3 aja. Berarti 3X. Kayak gitu ya. Sama dengan negatif 3 juga dikali 5. Negatif 3 dikali 5 adalah negatif 15. Jadi ini jawabannya. 5Y tambah 3X sama dengan negatif 15. Ada nggak? 5Y tambah 3X sama dengan negatif 15 tuh. Yang B ya. Alhamdulillah. Langkah-langkahnya kayak tadi ya dek ya. Dicatat sambil dipahami pelan-pelan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis aja di kolom komentar. Tapi kalau mau diskusi lebih lanjut sama Kak Sari boleh. Tempatnya di dalam grup ya. Nanti kalau mau masuk ke dalam grup
Chat Kak Sari dulu di 081 456 10 9870 gratis, tapi ada tata tertib yang harus dipatuhi. Oke, Kak Sari tunggu ya, chat aja ke sini. Nah, sekarang kita bahas dulu soal nomor 20. Ini adalah soal terakhir di video kita kali ini. Yuk. 20. Persamaan garis yang melalui titik negatif 6,3 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3, negatif 7 dan titik 8, negatif 6 adalah, oke, kata kuncinya ini dulu, sejajar. Sejajar itu nanti syaratnya gimana? Syaratnya gradiennya sama atau sering ditulis M1 sama dengan M2. M1 nanti yang mana? M1 itu nanti garis yang melalui dua buah titik ini. Jadi dari titik ini 3,-7 dan 8,-6 kita tentukan dulu M-nya menjadi M1. Nanti kalau M1 sudah ketemu, maka M2 juga pasti ketemu karena M1 sama dengan M2. Nah, M2 ini nanti kita gunakan dengan titik yang dilalui ini untuk menentukan persamaan garisnya. Oke deh, nggak usah lama-lama, langsung aja kita tentukan dulu ya M1-nya. Titik 2 ini, dua buah titik ini Kak Sari salin ulang dulu seperti ini. Ini dia. Nah, dari sini kita tentukan M1. M1 atau M rumusnya adalah Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1 ya. X1 X2-nya yang ini, X1 Y1 maksudnya. Kemudian yang di sini X2 Y2. Kan? Nah, tinggal kita masukkan ya, Y2 kurangi Y1 berarti negatif 6 dikurangi Y1-nya negatif 7. Kayak gitu menulisnya ya, per X2 8 dikurangi X1-nya 3. Oke, sama dengan negatif 6 dikurangi negatif 7 itu menjadi negatif 6 tambah 7. Berapa negatif 6 tambah 7? Tentu saja 1. Kemudian per 8 kurangi 3, 5. Berarti M1-nya sudah ketemu, yaitu 1/5. Sehingga karena M1 sama dengan M2, ketemulah M2-nya juga berapa, Dek? 1/5. Ini ya. Nah, M2 1/5 itu kita gabungkan dengan ini negatif 6,3 untuk menentukan rumus persamaan garisnya. Ya, tulis dulu sini datanya. M2, Kak Sari nulisnya M saja ya, sama dengan 1/5 dan melalui titiknya adalah negatif 6,3. Nah, maka persamaan garisnya pakai rumus ini, Dek. Gini, Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Kalian juga harus hafal ya. Yuk, ini Y-nya saja tulis dikurangi Y1. Y1-nya yang belakang, yang depan itu X1. Nah, gini, Y1-nya adalah 3 sama dengan M. M-nya 1/5. Dikali X, tulis lagi, dikurangi X1-nya. X1-nya adalah negatif 6. Pokoknya kalau negatif pakai dalam kurung dulu. Nah, ini tulis ulang, Y kurangi 3 sama dengan 1/5 kali X. Ini ada kurang berdekatan dengan kurang, menjadi tanda tambah. Nulisnya gini. Nah, gitu. Yuk kita buka kurungnya ya. Ini Y kurangi 3 tulis sama dengan 1/5 kali X, ya 1/5 X. 1/5 dikali positif 6, ya positif 6/5. Ya, satunya dikali 6, 6. Terus per-5-nya tetap. Kita rapi-rapikan. Di sini Y sama dengan ini, Dek, 1/5 X. Bawa aja ke sini. Tadinya positif 1/5. Kalau dipindah menjadi negatif 1/5. Ada X-nya. Terus positif 6/5-nya biarkan tetap di sini. Ini negatif 3. Kalau dipindah ke sini menjadi positif 3. Positif 3 itu nulisnya boleh 3 aja. Yuk kita hitung. Y dikurangi 1/5 X sama dengan 3 ditambah 6/5. Ya 3, 6/5 gitu ya. Nah, sebenarnya ini sudah hampir selesai, tetapi di pilihan jawabannya itu lagi-lagi tidak ada pecahannya. Kalau gitu kita rubah ya, kita rubah dari pecahan ini menjadi bulat semua. Sebelumnya, ini Kak Sari mau ajak dulu 3, 6/5 ini kita rubah jadi pecahan biasa. Sebelah sini tulis Y kurangi 1/5 X sama dengan ini, Dek, 5 kali 3, 15. 15 tambah 6.
berapa? 21. 21 per 5. Gini. Nah, ini sekarang yuk, supaya per 5/5-nya ini hilang, kita kalikan aja kedua ruas ini dengan 5. Nah, ya kalau dikali 5 nanti per 5-nya itu hilang. Jadi, Y dikali 5 adalah 5Y dikurangi 1/5X kali 5, tinggal 1X saja, atau nulisnya X aja, sama dengan 21/5 kali 5, tinggal 21-nya aja, gitu. Per 5-nya itu sudah langsung kecoret, ya. Maka jawabannya persamaan garis yang dimaksud pada soal nomor 20 adalah 5Y kurangi X sama dengan 21. Cari di ABCD-nya. 5Y kurangi X sama dengan 21. Pas yang A. Oke, alhamdulillah ya, soal nomor 15 sampai soal nomor 20 sudah selesai Kak Sari bahas. Mudah-mudahan kamu tambah paham ya. Nah, kalau mau bertanya silahkan di kolom komentar, dan kalau mau sapa Kak Sari atau bahkan gabung di grup, silahkan hubungi Kak Sari di nomor WA yang tadi. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang Kak Sari mau pamit dulu. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.